你的技能想打中我？嘿，我的御风翼能感应空气。哟呼，兄弟们，怎么样？就这样飞3天3夜，大解脱。人。治疗师在赛场上除了刺骨。别跑啊！炎龙出气。 Hari ini kan hari Kamis nih bos. Buat si Babang Housen, sang kesatria campuran yang beda dari yang lain guys. Tapi di part kali ini kita bakal melihat nih gimanakah pertarungan Housen dan pertarungan Lin Xin guys. Nah lo mantap kan? Tapi kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, dimana kita sudah melihat Lord kita yaitu si Housen yang terus merebut warna bola dengan si Yang Wencao guys. Dia tidak ingin Wencao itu satu tim dengan kekasihnya Chai Er. Perebutan pun terus terjadi, pada akhirnya Housen berhasil mendapatkannya tapi direbut oleh sebuah monster kecil. Sehingga pada akhirnya yang dapat adalah seorang wanita berpayung pink, dipanggil juga sebagai Ying Er guys. Di sisi lain, Lin Xin juga harus mendapatkan sebuah bola ungu karena ada si Kak Li Xin yang terus mengganggu dirinya guys untuk mendapatkan bola dengan warna lain. Padahal si Lin Xin itu udah takut bukan main, karena kalau bola ungu otomatis dia harus berurusan dengan si assassin nomor 1 yaitu Chai Er guys. Takut dia. Sehingga singkat cerita Housen diputuskan melawan peserta assassin yang bernama Xing Xuan. Arena di sana juga disiapkan pilar-pilar supaya juga menguntungkan assassin guys. Tapi anehnya si Xing Xuan itu adalah assassin tingkat 4. Namun kok bisa menggunakan sayap untuk terbang coba? Nah itu yang bikin bingung nih. Soalnya cuma di tingkat 6 lah baru mendapatkan yang namanya sayap spiritual guys. Harusnya sayap yang dia pakai itu adalah mesin guys. Kita bakal mengetahuinya setelah masuk ke intro. Assassin terkenal dengan kecepatan dan serangan diam-diam. Benar saja serangan Housen itu sama sekali tidak ada yang bisa mengenai si assassin Xing Xuan guys. Kemampuan terbangnya juga membuat orang-orang bingung yang ternyata benar saja sayap yang ada di punggungnya itu adalah mesin guys. Lebih tepatnya mesin buat terbang gitu. Housen sadar takkan bisa menyerangnya dengan kemampuan biasa. Walaupun kemampuan bertarung Xing Xuan itu biasa-biasa saja, tapi dia memiliki alat-alat yang cukup unik. Sehingga Housen mengeluarkan puluhan terkaman pedang miliknya. Namun semua itu juga bisa dihindari. Nggak ada satupun yang bisa mengenai Xing Xuan guys. Yang ternyata sayapnya itu super duper OP loh. Tidak memerlukan kekuatan spiritual untuk menggunakannya dan bisa merasakan tekanan udara sehingga bisa merasakan serangan dan mengubah arah sayapnya dan dengan mudah menghindari semua serangannya Housen guys. Ini mah mantul banget ini. Dia pun terus meledek Housen yang sama sekali tidak bisa menyerangnya, bahkan pamer di hadapan para penonton. Tapi sang wasit langsung menegurnya karena tidak serius dalam kompetisi. Nah lo, dia pun langsung segera menerjang ke arah Housen dan ingin membuat pertarungan ini menjadi seri guys. Karena Xing Xuan tidak boleh mengalahkan Housen, bisa-bisa dibantai sama si Chai Er nanti. Para tetua di sana juga memuji peralatan hebat milik Xing Xuan yang sangat canggih. Housen menjadi teringat kata-kata sang guru yang menasihatinya dalam cara melawan assassin guys. Dia bakal memberikannya satu cara yang unik. Housen pun mencoba cara itu, di mana ketika kesatria mencapai tingkat 5,
bakal mendapatkan sebuah kemampuan yang cocok untuk melawan para assassin. Serangan pun kembali dia lancarkan, dia segera menghilangkan tamengnya dan menggunakan teknik ajaran guru Yehua guys. Lebih tepatnya ini adalah teknik pengunci sasaran, sehingga semua pedang yang dilancarkan itu bakal mengejar sasarannya sampai kena guys. Kita ibaratkan pesawat jet mau nembak roket, itu dia harus mengunci sasaran dulu, barulah ditembakkan roketnya. Mantap! Bisa dibilang teknik ini musuh bebuyutannya assassin guys. Kelar udah di si Xing Xuan mah dan tua. 在天上当靶子，像他那样大摇大摆的飘在，所以高阶的刺客。Semua pedang itu sengaja Hao Cheng plesetkan supaya tidak mengenai Xing Xuan guys. Dengan begini, Xing Xuan segera menyatakan kalah dan berterima kasih karena sudah diampuni hidup. Tidak lupa dia memberikan sebuah kue yang berisikan Hao Cheng dan si Cai Er yang sedang asik bermesraan, udah kayak nikah guys. Hai, ini bocah ada-ada aja asli, lucu banget dah. Sehingga dengan ini Hao Cheng mendapatkan 2 poin atas kemenangannya. 这都是什么？1号大姐。 Di sisi lain, Lin Xin bakal melawan Sima Xian, si penyembuh botak guys. Kak Li Xin sangat ingin melihat sebenarnya sekuat apa coba penyihir yang digadang-gadang nomor 1 ini. Semua wanita di sana terpesona akan kegantengannya Lin Xin. Karena musuhnya adalah seorang penyembuh, bukanlah seorang penyerang, jadi aturannya sengaja diubah. Sima Xian itu harus bertahan selama 10 menit dan dia bakal menang guys. Sehingga dengan ini kompetisi resmi dimulai. Tanpa basa-basi, Lin Xin langsung mengeluarkan kekuatan spiritual cair yang menunjukkan seberapa hebatkah dirinya. Dia mengaku sebagai penerus raja di masa depan dan mengeluarkan Phoenix Api guys. Keren sih ini asli. Tapi mendengar itu sang kakek marah bukan main karena dia sendiri aja belum mendapatkan kesempatan menjadi penerus tahta raja. Gimana ceritanya si Lin Xin cucunya ngaku-ngaku udah dapat aja kan? Lin Xin segera menyuruh Sima Xian menyerah saja. Dia langsung membayangkan Sima Xian yang dirinya tundukkan sampai ketar-ketir guys. Di sini Lin Xin membayangkan dirinya sangat keren sampai semua cewek terpesona. Aduh, nih orang suka perhatian juga ya, cari perhatian dia. Tapi tentu Sima Xian tidak akan menyerah dan langsung menunjukkan badan aslinya guys. Ototnya itu besar bukan main. Ini aneh dong. Seorang penyembuh kok memiliki otot yang super besar coba. Sehingga Sima Xian segera menyerang dengan senjatanya guys. Saking kuatnya harta pelindung Lin Xin dengan mudah dia hancurkan. Membuat orang-orang semakin bingung. Kok seorang penyembuh bisa menyerang duluan coba, aneh kan? Lin Xin segera menyuruh Sima Xian untuk berhenti guys. Dia mengaku takut Sima Xian terluka parah karena dia memiliki harta dan kemampuan yang berada di tingkat 5. Tapi sayangnya ancaman itu nggak berhasil buat si botak guys. Dirinya tidak takut sama sekali. Sehingga tidak perlu banyak omong lagi, pertarungan pun berlanjut. Lin Xin segera mengeluarkan pelindung segitiga dan tuer. Keduanya langsung terpental guys. Tapi belum selesai. Si botak terus menyerang Lin Xin yang ketakutan. Semua pertahanan Lin Xin juga dia hancurkan dengan mudah. Kejar-kejaran pun terus terjadi.
Memang aneh botak satu ini guys. Seorang penyembuh tapi serangannya setingkat dengan pejuang guys. Gimana ceritanya coba? Si Masian yang kesal langsung melemparkan palunya. Untung saja bisa dihindari oleh Lin Xin. Kalau nggak udah benjol itu kepala dan tuar. Ternyata palunya itu bisa balik lagi. Udah kayak palu Thor aja yang bisa balik lagi ke pemiliknya guys. Itu si Lin Xin sampai masuk ke tanah dia. Lin Xin yang sudah kesal pun mengeluarkan kemampuan nafas naga menciptakan sihir pertahanan tingkat 5 yang super duper kuat guys. Si Masian yakin dia bisa dengan mudah menghancurkan pertahanan seperti itu. Dan tuar, si Masian yang terus menyerang tidak ada efek sama sekali. Tapi apa kalian sadar guys? Ini sebenarnya mereka ketukar tahu. Penyihir kan biasanya itu membantu menyerang dari belakang ya. Tapi ini si Lin Xin sama sekali tidak mengeluarkan sihir serangan satupun guys. Dan hanya terus bertahan. Sementara si Priest alias penyembuh harusnya melindungi diri dan terus bertahan. Tapi si Masian itu kebalikannya, dia terus menyerang dan tidak ada skill penyembuh sama sekali. Jadi sebenarnya mereka ini ketukar guys. Sungguh aneh bin lucu. Si Masian terus menyerang menunggu sampai kekuatan spiritual Lin Xin habis. Tapi tiba-tiba tuar. Lin Xin mengeluarkan botol spiritual setinggi manusia. Di dalamnya berisikan ribuan pil yang bisa memulihkan energi spiritual tanpa henti guys. Jadi kekuatan spiritualnya tidak bakal habis dan pertahanannya nggak bakal hancur. Udah disiapin ternyata ya. Si Masian yang murka langsung jadi King Kong dia guys, melancarkan serangan terkuatnya dan tuar. Waktu pun sudah habis. Si Masian dinyatakan menang, mendapatkan 2 poin. Hah? Kok bisa min? Kan pertahanan Lin Xin itu sama sekali nggak hancur. Sang wasit malah memarahi balik si Lin Xin karena mereka berdua yang ketukar guys. Siapa yang harusnya menyerang, siapa yang harusnya bertahan. Lin Xin sama sekali tidak ada menyerang sama sekali, membuat si Masian tertawa senang guys. Lagian yang harus bertahan itu kan si Masian ya, karena dia seorang penyembuh. Dan aturannya Lin Xin harus mengalahkannya selama kurun waktu 10 menit guys. Sehingga mereka berdua yang super aneh ini pun langsung diusir oleh wasit dari atas arena. Tidak lama dari itu, pertarungan selanjutnya pun diumumkan. Lin Xin melawan Chai Er. Waduh, kakak senior melawan kekasih pula. Kalau Hao Chen melihat ini sih auto bingung dia guys. Milih siapa yang harus menang ya? Gue mesti pilih senior yang selama ini menemani aku, atau gue harus memilih kekasih yang baru saja jadi belum lama gitu kan? Kalau kalian memang yakin pasti pilih Chai Er ya guys ya. Lin Xin yang melihat itu senang bukan main guys. Karena akhirnya si Lin Xin itu kena batunya. Harus melawan assassin nomor 1 terkuat. Apalagi setelah beberapa kali si Lin Xin diisengi sama Lin Xin guys. Dia menyebutnya juga ini sebagai karma. Wait. Kata siapa kalian boleh kemana-mana guys. Masih ada Chai Er yang siap menebas kalian.